hari. Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR, dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau kelompok yang paling lemah. Lagi rame nih. Prabowo Subianto dikabarkan bakal mengkaji pengurangan dana untuk DPR. Kedengarannya simpel, tapi sebenarnya ini isu besar. Karena yang dibahas bukan angka kecil, tapi anggaran lembaga negara yang selama ini memang jadi sorotan. Selama ini, DPR dikenal punya anggaran yang cukup besar. Dipakai untuk operasional, kunjungan kerja, fasilitas, sampai berbagai program legislasi. Di satu sisi itu memang bagian dari kerja mereka. Tapi di sisi lain, gak sedikit masyarakat yang merasa hasilnya belum sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan. Makanya, setiap ada pembahasan soal dana DPR, pasti langsung jadi perhatian. Nah sekarang, wacana ini muncul di tengah kondisi ekonomi yang masih belum stabil. Harga kebutuhan naik turun, tekanan ekonomi masih terasa, dan pemerintah dituntut untuk lebih efisien dalam mengelola anggaran. Sederhananya, negara juga harus mulai hemat. Dan dari situ muncul pertanyaan, apakah anggaran DPR bisa dikurangi? Kalau kita lihat dari sisi positif, langkah ini bisa jadi sesuatu yang baik. Pengeluaran negara bisa ditekan, dan dana yang ada bisa dialihkan ke sektor yang lebih langsung dirasakan masyarakat. Misalnya untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, atau layanan kesehatan. Hal-hal yang dampaknya bisa langsung terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kebijakan seperti ini juga bisa meningkatkan kepercayaan publik. Karena masyarakat melihat ada upaya nyata dari pemerintah untuk berbenah dan lebih transparan dalam penggunaan anggaran. Tapi tentu saja, situasinya nggak sesederhana itu. DPR adalah lembaga penting dalam sistem pemerintahan. Mereka punya tugas besar, mulai dari membuat undang-undang, mengawasi jalannya pemerintah, sampai ikut menyusun anggaran negara. Semua itu butuh biaya. Jadi kalau anggarannya dikurangi terlalu jauh, muncul kekhawatiran, apakah kinerja mereka akan tetap maksimal? Ini yang jadi pertimbangan penting. Karena jangan sampai niat untuk efisiensi justru berdampak ke kualitas kerja lembaga itu sendiri. Selain itu, ada juga faktor politik yang nggak bisa diabaikan. Kebijakan seperti ini pasti sensitif. Karena menyangkut kepentingan banyak pihak. Bisa saja muncul perdebatan, penolakan, atau bahkan tarik-menarik kepentingan di dalam pemerintahan. Ini yang bikin isu ini makin menarik untuk diikuti. Dari sisi masyarakat sendiri, responnya juga beragam. Ada yang mendukung penuh, karena merasa sudah waktunya anggaran besar itu dievaluasi. Tapi ada juga yang masih ragu. Apakah ini benar-benar solusi nyata, atau hanya langkah simbolis untuk meredam kritik? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini wajar muncul, karena masyarakat ingin melihat hasil yang benar-benar nyata, bukan sekadar wacana. Kalau kita lihat lebih dalam, isu ini sebenarnya bukan cuma soal DPR tapi soal bagaimana negara mengelola anggaran secara keseluruhan. Apakah sudah efisien? Apakah sudah tepat sasaran? Dan apakah benar-benar memberi dampak ke masyarakat? Karena pada akhirnya, semua anggaran negara itu berasal dari rakyat, dan seharusnya kembali untuk kepentingan rakyat juga. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah, apakah wacana ini akan benar-benar direalisasikan? Atau hanya berhenti di tahap kajian? Karena dalam dunia politik, banyak hal yang bisa berubah. Rencana bisa bergeser, kebijakan bisa berubah arah, tergantung situasi dan kondisi yang berkembang. Tapi satu hal yang pasti, isu ini membuka diskusi besar tentang transparansi dan efisiensi anggaran negara. Dan ke depan, masyarakat pasti akan semakin kritis dalam melihat bagaimana uang negara digunakan. Jadi sekarang tinggal kita tunggu,
Apakah ini akan jadi langkah nyata menuju efisiensi, atau hanya sekadar wacana yang lewat begitu saja?